990. Ramadanta, sebuah eksekusi yang indah, sebuah penalti yang sangat mematikan. Tidak bisa diantisipasi sekali oleh penjaga gawang dari Brunei Darussalam. Gol yang luar biasa. Let's go. I move quietly like a shadow. There's a dark side to me. I work privately to go build and create my own dynasty. A new rivalry, it emerges ever so silently. Cantik dan pintar dari Sandy Walsh, langsung masuk ke kotak penalti dan golnya harus dijatuhkan Nur Ma'ruf. Ya, dan tapi sebuah kesalahan fatal yang dilakukan. Nothing to lose, so you better watch out. Can't forget Garuda, sangat baik. Oh, Sandy Walsh, luar biasa Sandy Walsh. Kotak penalti, jelas. Pasca laga kontra Brunei, Sintayong puji dan kritik sosok ini. Oleh Witan Sulaiman, sangat cepat Witan, masih Witan ke tengah kotak penalti. Asnawi, Ricky Kambuaya shooting dan gol! Alhamdulillah, Ramadan Sananta mencetak gol keduanya di pertandingan ini. Penampilan timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Brunei Darussalam memicu beragam tanggapan, baik pujian maupun kritik dari pelatih mereka, Sintayong. Meskipun timnas Indonesia berhasil memenangkan pertandingan dengan skor mencolok 6-0, Sintayong memberikan sorotan khusus terhadap dua pemain, yaitu Ramadan Sananta dan Sandy Walsh. Meskipun masuk ke lapangan pada babak kedua, Ramadan Sananta berhasil mencetak 2 gol yang memberikan kontribusi signifikan dalam kemenangan timnas Indonesia. Dengan penampilan yang mengesankan ini, Ramadan Sananta membuktikan bahwa ia memiliki potensi besar sebagai penyerang masa depan timnas Indonesia. Sementara itu, peran Sandy Walsh dalam pertandingan tersebut juga menjadi pusat perhatian. Sintayong sebenarnya memberikan peran yang berbeda kepada pemain berdarah Belanda ini yang biasanya bermain sebagai bek kanan. Kali ini, Sandy Walsh ditempatkan sebagai gelandang tengah dan mampu mengendalikan lini tengah dengan baik. Bahkan, gol penalti yang dicetak oleh Ramadan Sananta terjadi setelah Sandy Walsh dijatuhkan di dalam kotak penalti lawan. Meskipun penampilan Sandy Walsh dipuji oleh banyak pihak, Sintayong tetap melihat potensi yang bisa ditingkatkan. Walaupun Sandy Walsh bermain dengan baik sebagai gelandang, pelatih ini menganggap bahwa masih ada potensi yang belum dimaksimalkan. Sintayong menjelaskan bahwa Sandy Walsh sebenarnya sudah memiliki pengalaman bermain sebagai gelandang dalam sejarah karirnya, meskipun pengalaman itu terjadi 10 tahun lalu. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian dan adaptasi agar Sandy Walsh bisa bermain sebaik mungkin dalam posisinya yang baru ini. Sandy memang sebelumnya pernah bermain di posisi tersebut, meskipun dalam waktu yang cukup lama. Oleh karena itu kami harus memberinya waktu untuk menyesuaikan diri kembali. Demikian ucap Sintayong dalam konferensi pers usai pertandingan pada Jumat. Meskipun Sintayong memberikan kritik terhadap Sandy Walsh, ia tetap optimis bahwa pemain muda ini akan beradaptasi dengan baik seiring berjalannya waktu. Dengan usia yang masih relatif muda, yakni 28 tahun, Sandy Walsh masih memiliki waktu dan potensi untuk terus berkembang menjadi pemain yang lebih baik. Saya melihat masih ada ruang untuk perbaikan. Saya berharap Sandy Walsh dapat terus menunjukkan peningkatan di masa depan. Demikian ujar Sintayong dalam konferensi pers pasca pertandingan timnas Indonesia versus Brunei Darussalam. Lalu, bagaimana dengan Ramadan Sananta? Keputusan Sintayong untuk tidak memasukkan Ramadan Sananta sebagai starter dalam pertandingan timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam benar-benar mengejutkan banyak orang. Meskipun Ramadan Sananta yang merupakan salah satu penyerang paling produktif di Liga 1 musim ini diharapkan untuk memberikan kontribusi besar bagi timnas, namun Sintayong memiliki alasan tersendiri untuk keputusan ini. Sintayong dengan jujur mengungkapkan bahwa Ramadan Sananta belum cukup kuat secara fisik untuk bermain selama 90 menit penuh. Ototnya masih perlu perbaikan dan dia sedang bekerja keras untuk mengatasi masalah ini. Sang pelatih juga menekankan bahwa Ramadan perlu berusaha sendiri agar bisa memiliki fisik yang mampu bermain selama 90 menit. Sananta tidak bisa bermain selama 90 menit karena masalah otot.
dan saya sedang berusaha mengatasinya. Dia perlu berusaha sendiri untuk memiliki fisik yang kuat yang mampu bermain selama 90 menit. Demikian kata Sintayong dalam konferensi pers pasca laga Timnas Indonesia versus Brunei. Namun, meskipun belum menjadi starter, ini tidak berarti bahwa Ramadhan Sananta tidak memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam pertandingan. Dia masih bisa dicadangkan dan dimasukkan ke dalam tim saat pertandingan sedang berlangsung. Meskipun hanya bermain sebentar, Ramadhan telah membuktikan kemampuannya dalam 5 penampilan sebelumnya bersama Timnas Indonesia Senior. Situasi ini tentu saja menimbulkan pertanyaan dari para penggemar sepak bola. Mengapa Sintayong tidak memberikan kesempatan kepada Ramadhan Sananta, terutama mengingat penampilan impresifnya dalam beberapa waktu terakhir? Meski begitu, sebagai pelatih yang bertanggung jawab, Sintayong pasti memiliki pertimbangan dan strategi yang lebih dalam mengambil keputusan ini. Kita semua tahu bahwa Sintayong adalah sosok yang sangat cerdas dalam melihat potensi dan mengelola pemain. Mungkin ada alasan khusus mengapa dia lebih memilih untuk memainkan Dimas Derajat, Hoki Caraka, dan Dendi Sulistiawan sebagai penyerang utama dalam pertandingan tersebut. Meski demikian, kita juga patut memberikan apresiasi kepada Ramadhan Sananta atas dedikasinya dalam berlatih dan meningkatkan kondisi fisiknya. Dengan alasan yang diungkapkan oleh Sintayong, kita sekarang mengetahui mengapa Ramadhan Sananta belum dipercaya sebagai starter. Untuk yang belum tahu, Ramadhan Sananta sebelumnya telah mengemas 5 caps bersama Timnas Indonesia Senior. Dari 5 penampilan tersebut, ia selalu dimainkan dari bangku cadangan. Penyerang berusia 20 tahun ini bermain sebanyak 15 dan 17 menit dalam 2 pertandingan melawan Curaçao, 27 menit dalam pertandingan melawan Brunei dalam Piala AFF 2022. Sementara 23 menit dalam pertandingan melawan Burundi pada FIFA Matchday Maret 2023 dan 32 menit dalam pertandingan melawan Brunei dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan demikian, semoga Ramadhan Sananta terus memperbaiki kondisi fisiknya dan memberikan kontribusi yang lebih besar dalam timnas. Dengan usia yang masih sangat muda, dia memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi salah satu penyerang terbaik bagi timnas Indonesia di masa depan. Setelah mengungkapkan kritik tentang 2 pemain sebelumnya, tentunya para penggemar timnas juga penasaran dengan pemain yang mendapat pujian penuh dari Sintayong dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Brunei pada 12 Oktober lalu. Ya, Ricky Kambuaya adalah sosok yang mendapatkan pujian itu dari pelatih timnas Indonesia. Meskipun tidak tampil sebagai starter, Ricky Kambuaya memberikan penampilan yang mengesankan ketika masuk di awal babak kedua menggantikan McCulloch. Pada babak pertama, timnas Indonesia unggul 2-0 atas Brunei, tetapi kesulitan mencetak gol ketiga. Hal ini diakui oleh Sintayong yang melihat betapa baiknya penampilan Ricky Kambuaya yang berhasil mengubah jalannya permainan. Ricky Kambuaya tampil sangat baik. Saya mengucapkan terima kasih karena dia berhasil mengubah permainan. Demikian kata Sintayong. Hasilnya, pada babak kedua timnas Indonesia berhasil menambah 4 gol lagi ke gawang Brunei, sehingga skor akhir berakhir dengan kemenangan 6-0. Kehadiran Ricky Kambuaya di babak kedua benar-benar membuat perbedaan dan membuat permainan skuad Garuda menjadi lebih hidup. Pemain dari Persib Bandung ini sering memberikan umpan-umpan kunci ke sisi sayap atau serangan.